Yo, what's up sobat belajar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, seneng banget nih kakak masih bisa menemani sobat belajar semua di live classes matematika. Hari ini live classes kelas 9. Tentang apa sih kira-kira? Bagi sobat belajar yang sedang duduk di kelas 9 pastinya sudah mendekati ujian-ujian akhir nih. Namun beredar pernyataan dari Mas Menteri bahwa UN dihapuskan. Senang banget. Nah, namun dalam surat pernyataannya pada Mas Menteri itu, kelulusan atau ujian diserahkan ke satuan pendidikan, di mana kriteria kelulusan berupa portofolio, bisa saja project ataupun ujian daring ataupun laring. Oke? Nah, ujian daring atau laring ini diserahkan ke satuan pendidikan, artinya diserahkan kepada sekolah ataupun layon dinas sekolah sobat belajar semua. Ujian satuan pendidikan. Yes, bakal ada nih nanti ujian satuan pendidikan. So, kita akan harus mempersiapkan diri secara maksimal. Nah, hari ini kakak akan mereview prediksi soal USP, ujian satuan pendidikan, yang zaman bahla tuh namanya tuh USBN. Nah, kita akan mereview soal-soal USP berdasarkan kisi-kisi yang ada. Cuman kakak kerucutkan dulu nih pembahasannya materi kelas 7 dulu yang kita akan review. Oke, so makin penasaran dong kira-kira soalnya seperti apa saja, reviewnya seperti apa saja yang berdasarkan kisi-kisi USP, ujian satuan pendidikan. Stay tune, jangan kemana-mana, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar semua, yes, hari ini kita akan mereview materi ataupun bentuk-bentuk soal USP berdasarkan kisi-kisi yang ada. Materi kelas 7 dulu ya. Cuman sebelumnya kakak ada 3 soal untuk warming up-nya. Oke, akan kakak tampilkan di sini. Soal pertama adalah materi operasi bilangan bulat. Oke, silakan sobat belajar dikerjakan terlebih dahulu. Operasi segitiga berarti kalikan bilangan pertama dan bilangan kedua. Kemudian hasilnya dikurang dengan kuadrat bilangan kedua. Nilai dari 6 segitiga negatif 4. Seperti apa ya kira-kira? Ikuti pernyataan yang ada. Pernyataannya seperti apa sih di sini? Sudah jelas, pernyataannya adalah kalikan bilangan pertama dan bilangan kedua. Dilanjutkan, kemudian hasilnya dikurang dengan kuadrat bilangan kedua. Artinya nilai dari 6 ini adalah bilangan pertamanya. Sedangkan negatif 4 ini bilangan keduanya. Ikuti pernyataannya, gunakan operasi bilangan bulat. Ada apa aja operasi bilangan bulat? Penjumlahan, pengurangan. Berarti penjumlahan tandanya plus, pengurangan tandanya minus. Ada perkalian, ya dikali, pembagian, pepangkatan, dan sebagainya. Itu operasi bilangan bulat, jangan lupa. Oke, nyatakan dalam model matematika. Oke, selanjutnya bakal ada apa sih warming up soal selanjutnya? Nah, ini mudah dong, terlihatnya mudah. Kita hanya tinggal menghitung dengan menggunakan konsep dari operasi pecahan. Bagaimana operasi pecahan bekerja pada penjumlahan ataupun pengurangan, lalu pembagiannya bagaimana? Yuk dipersilakan sobat belajar. Oke. Nah, selanjutnya soal pemanasan yang ketiga nih. Tentang apa sih kira-kira kalau dilihat dari gambarnya? Tentang hubungan sudut. Dua sudut, ada supplementary, ada complementary. Ada saling berpelurus, ada saling siku. Kalau berpelurus dia dijumlahkan sama dengan berapa? Kalau dia siku-siku, saling bersiku-siku, dia dijumlahkan akan sama dengan berapa? Oke, warming up dulu. Oke. Nah, kita siap bahas deh soal warming up-nya biar kita siap-siap dan makin on fire ke soal-soal intinya nanti.
Oke, soal pertama di sini operasi segitiga berkalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Artinya bilangan pertamanya 6, berarti terkena operasi 6 dikali 4. Hasilnya berapa sih ketika sudah sampai statement di sini? Dia akan menghasilkan 24. Selanjutnya hasilnya dikurang dengan kuadrat bilangan kedua. Berarti dikurangi dengan bilangan keduanya adalah negatif 4. Oke, kakak ada salah nih, masih set. Seharusnya karena kan bilangan keduanya adalah negatif 4, berarti di sini 6 dikali negatif 4. Aduh, belum panas banget nih kakak nih. Oke, masih warming up. Berarti di sini hasilnya negatif 24. Lalu dikurang dengan kuadrat bilangan kedua. Berarti negatif 4-nya kita kuadratkan. Kuadratkan berarti pangkat 2. Kalau ada operasi seperti ini, mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah bentuk pangkat terlebih dahulu. Berarti akan menjadi negatif 24 dikurang negatif 4 pangkat 2. Negatif 4 dikali negatif 4 adalah positif 16. Yes, jadi negatif 24 dikurang 16. Bahasa simpelnya punya hutang 24, hutang lagi 16. Oke, atau posisi awalnya ada di pada garis bilangan. Posisi awalnya ada di negatif 24 dikurang 16. Berarti ke kiri 16 satuan. Dia akan ada di negatif 40. Oke. Jadi hasilnya adalah negatif 40. A, B, C, D. Mudah dong, mudah banget. Masih soal pemanasan, tenang. Nah, soal pemanasan yang kedua, lagi-lagi operasi bilangan, tapi bilangan bentuk pecahan. Kalau ada soal seperti ini, bagaimana sih mengerjakannya? Jelas, di sini adalah 1/12 ditambah 2/3 per 1 dikurang 5/8. Artinya, pembilangnya dan penyebutnya kita kerjakan terlebih dahulu. Kita pertama-tama kerjakan dulu yang ini. 1/12 ditambah 2/3. Penjumlahan pecahan. Boleh metode kupu-kupu atau mencari KPK dari penyebut. KPK dari 12 dan 3. KPK dari 12 dan 3 berapa sih? Ya 12. 12 bagi 12 kali 1, 1. Ditambah 12 bagi 3 kali 2. Itulah 8. Didapat hasilnya adalah 9/12. Perkecil aja deh biar lebih sederhana. 3/4 sama-sama bagi 3 kan. Nah yang selanjutnya kita kerjakan terlebih dahulu lagi adalah bagian penyebut. Berarti kerjakan yang bawah. 1 dikurang 5/8. Cara berpikirnya mudah. Kalau 1 itu dijadikan per 8 itu kan 8/8. Berarti di sini 8/8 dikurang 5/8. Oke, hasilnya adalah 3/8. Kita sudah dapat dua hasil, yang atas dan yang bawah. Karena bentuknya adalah 1/12 ditambah 2/3 per 1/5/8. Ini adalah sama dengan hasil yang atas kan 3/4. Berarti 3/4 dibagi 1 dikurang 5/8, 3/8. Kalau pembagian pecahan bagaimana? Ingat-ingat, 3/4 dikali, karena kita mengubah ke perkalian, si pembagi kita balik. Artinya yang tadinya penyebut dia akan menjadi pembilang. Yang tadinya pembilang dia akan menjadi penyebut. Oke. Sudah bisa tersimpas? Yes. Oke. Nah, dapat hasilnya adalah 2. Oke, makin segar dan makin semangat karena soal pemanasan kedua sudah tersolve.
terselesaikan, silakan ditelaah. Ditelaah kalaupun ditangkap layarnya. Yes. Kita lanjut ke soal pemanasan yang ketiga. Nah, soal pemanasan ketiga tadi kakak sempat singgung berkaitan dengan hubungan sudut. Suplemen, komplement, berpelurus atau berpeniku. Kalau seperti ini gambarnya berarti dia saling berpelurus. Kalau berpelurus bagaimana? Ya dijumlahkan sama dengan 180. Mana yang 180? Nih, kan membentuk setengah lingkaran dong. Besar sudut PQL. PQL yang mana? Ini. Namun di sini terkendala oleh variabel X. Kita bisa mencari terlebih dahulu variabel X-nya dengan menggunakan sifat hubungan sudut saling berpelurus. Berarti 4X plus 18 ditambah 2X akan sama dengan 180. Jumlahkan yang sejenis. 4X tambah 2X 6X ditambah 18 sama dengan 180. Ketebak dong bagaimana mencari X-nya? Yes, gunakan konsep persamaan linear satu variabel. 6X sama dengan 180 dikurang 18. 6X akan menghasilkan 160. Oke, 162. X akan menghasilkan 17, 27. Nah, karena X-nya 27, maka besar sudut PQL. Sudut PQL di sini 2X. Berarti kita ganti nilai X-nya menjadi 27. 2 dikali 27. Hasilnya 54 derajat. Ada nggak? PQL. Oh, ini PQS ya yang 2X ya. Masih kurang fokus. Tapi tenang, ini masih soal pemanasan. Nah, itulah gunanya pemanasan agar kita lebih fokus. Karena PQL itu adalah yang sebenarnya 4X tambah 18. 4X tambah 18. Berarti 4 dikali 27 ditambah 18. Berapa sih 4 kali 27? 108. Ditambah 18 akan menghasilkan 118 derajat. Inilah yang sebenarnya. Kalau tadi adalah sudut PQS. Yes. Nah, itulah gunanya pemanasan. Ketika pemanasan berarti kita sudah fokus, sudah mantap, sudah on fire. Kita lanjut ke soal intinya. Kira-kira bakal mereview materi kelas 7 yang mana sih? Kakak akan tampilkan beberapa soal intinya. Yes, ada tentang aritmatika sosial. Lebih tepatnya tentang diskon-diskonan nih. Selanjutnya, ini ada typo. Seharusnya di sini diketahui tinggi, maka kakak akan skip untuk soal yang ini. Kita akan lanjut ke soal bangun data kasus yang ini. Lihat, oke. Ada juga tentang perbandingan pekerjaan suatu proyek. Ada soal tentang aljabar XX ketika X menyerang. Oke, masih soal aljabar tapi lebih khusus kepada persamaan linear satu variabel. Yuk, kita coba sama-sama membahasnya bagaimana cara menjawab ini dan sambil mengingat-ingat rumusan atau cara metode penyelesaian dari soal-soal yang kelas 7 sudah dipelajari ini. Nah, di sini soal pertama problemnya, masalahnya toko sepatu memberi diskon 30% untuk semua barang. Jika Adi membeli sepasang sepatu dan ia membayarnya 336.000 setelah didiskon. Harga sepatu murah-murah berapa sih harga sepatu murah-murah? Perhatikan kalau diskon itu apa? Diskon itu apa? Potongan harga. Berarti potongan harga awal itu kita anggap adalah 100% potongan harganya. Berarti harga awalnya kita anggap 100%. Kenapa? Karena kan nggak mungkin dong lebih dari 100% harga awal atau satu keutuhan itu adalah 100%. Ketika dapat potongan,
dapat potongan, dia dengan potongan 30%, maka si Adi dia hanya membayar 70% dari si harga awal. Nah, kalau gitu, secara realnya mencari harga awalnya gampang. Harga awal sama dengan harga akhirnya setelah diskon, berarti 336.000 dibagi dengan potongan harga awal dikurang diskonnya, berarti dibagi 70%. Artinya 336.000 dibagi dengan 70 per 100. Sekali lagi, pembagian pecahan seperti apa? Kita balik 336.000 dikali dengan 100 per 70. Ada 0, 1 boleh coret. 336 bisa nggak sih bagi 7? 336, 7 kali 4, 28. 33 kurang 28 masih sisa 5. 56 bagi 7, 8. Berarti di sini adalah 48. Tulis 48, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, titik. Harganya adalah 480.000. Itu harga awal. Ingat dong jadinya. Yes. Harga awalnya A, B, C, D. Ada di D pilihannya. Mudah dong, mudah. Yuk silakan sobat belajar, ditelaah lagi, dipahami lagi sambil nginget-nginget. Ting, oh ingat kembali. Yes, dipersilakan. Kalau perlu ditangkap, tangkap. Maksudnya di screenshot. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tadi sini ada salah typo, di sini harusnya ada diketahui. Oke, jadi soalnya tidak valid, kita skip ya. Nanti di lain waktu kakak akan bahas kembali soal seperti ini. Nah, ada soal tentang bangun data nih. Ingat dong kelas 7 kita belajar tentang bangun data. Nah, ini salah satu soal yang kemungkinan akan keluar pada USP juga. Nah, perhatikan gambar berikut nih. Kelihatan gak sih gambarnya? Kakak gedein deh. Yes. Ada dua bangun data. Yang pertama persegi KLMN, persegi panjang dengan panjang 12, lebar 6 cm. Ditiban oleh persegi ABCD dengan sisinya 4. Oke. Perhatikan luas daerah yang tidak diarsir bagaimana? Untuk mencari luas daerah yang tidak diarsir mudah saja. Luas tidak diarsir oke, berarti sobat belajar mencari dulu luas persegi panjang. Luas persegi panjang ditambah dengan luas perseginya. Luas persegi. Oke, luas persegi dikurang 2 kali luas arsilan. Nah, Kak, cari luas arsilannya gimana? Ini nggak kebentuk suatu bangun loh, nggak kebentuk suatu bangun. Tapi tenang, kita bisa lihat di sini. Di sini kan jika arsilan yang D, L, sini, misalkan titik S, DLS, kakak pindahkan ke sini, dia akan setara dengan ini dong. Maka dia sama dengan luas 1/4 dari persegi. Mudah dong. Oke. Nah, bisa menjawabnya dong di sini. Berarti luas persegi panjang kali lebar ditambah luas persegi sisi kali sisi dikurang 2 kali 1/4 karena nilai ini adalah 1/4 dari luas persegi ABC D. Oke. Nah, berarti 2 kali luas sisi kali sisi. 1/4-nya sama dengan panjang kali lebar, berarti 12 dikali 6 ditambah sisi kali sisi 4/2 dikurang
Boleh dong, boleh. Jadi 1/2. 1/2 sisi kali sisinya 4 pangkat 2. 72 ditambah 16 dikurang 16 bagi 2 8. 72 tambah 16 berapa sih? 72 tambah 16 88 dikurang 8 80. Mudah dong, mudah banget. Artinya kalau ada soal seperti ini jangan bingung, yang ketiban itu dihitung 2 kali luasnya. Penasaran? Makin on fire, makin terpacu adrenalinnya untuk mengingat-ingat materi kelas 7 dan persiapan USP-nya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Yes, suatu pekerjaan apabila dilakukan oleh 6 orang selesai dalam 6 hari. Apabila pekerja ditambah 3 orang, berarti pekerjaannya menjadi berapa? 9 dong, 9 orang. Maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari sih? Secara logika tentunya akan lebih cepat dong, dimana pekerjaannya ditambah atau bertambah. Artinya kita bikin pemetaannya dulu. Pemetaannya 6 pekerja akan selesai dalam waktu 6 hari. Kalau pekerjanya saya tambah, dia berarti 9 dong. 9 pekerja. Kira-kira akan selesai dalam berapa hari sih? Dan bagaimana cara mencarinya? Sobat belajar, perhatikan di sini. 6 ke 9 dia naik apa turun? 6 ke 9 naik kan? Berarti naik. Hubungan pekerjanya naik. Sedangkan hubungan waktunya dari 6 hari ke lebih cepat. Berarti lebih cepat itu kan kurang dari 6 hari dong. Dia akan turun hubungannya. Yang satu naik, yang satu turun. Hubungan dongklak antik. Oh bukan. Hubungan perbandingan tak senilai. Yes, hubungan perbandingan tidak senilai. Kalau misalkan di sini X, kalau nggak senilai kita balik. Berarti hubungannya adalah 6/9 sama dengan. Yang ininya kita balik aja. Tadinya 6-nya di atas nih. X-nya jadi di atas. X per 6. Simples atau sederhanakan yang bisa disederhanakan. 6 dengan 9. Penyederhananya jadi 2 dan 3. Kali silang saja untuk mempermudah. 3 kali X, 3X sama dengan 6 kali 2, 12. X akan menjadi 12/3 sama dengan 4. 4 hari lah pekerjaan itu akan selesai dieksekusi oleh 9 pekerja. Isinya B. Yuk dipersilakan lagi sobat belajar mentelaah, mengingat-ingat, menempel kembali untuk penyelesaian soal-soal perbandingan tak senilai. Dipersilakan, jika diperlukan tangkap layarnya, screenshot. Yuk. Oke, kita lanjut dong ke soal berikutnya. Nah, soalnya ini terlihat gampang-gampang mudah. Ada anekdot dulu, waktu SD, matematika itu gampang. Namun ketika masuk ke SMP, ketika X menyelang, XY menyelang, dan avatar menghilang, akan repot. Tidak sebegitu itu. Kenapa? Karena sekarang belajar mudah. Yuk kita bahas soal bentuk si X menyelang ini. Hasil pengurangan 3 min 2X tambah X pangkat 2 dari 2X pangkat 2 min 3X tambah 1. Pengurangan aljabar bisa dilakukan apabila suku-suku sejenis lah yang dikurangkan atau dijumlahkan. Kita lihat, kalau dia ada dari, berarti yang ini dulu yang ditulis ke dalam bentuk sebagai yang akan dikurangkannya. Berarti 2X pangkat 2 min 3X plus 1. Pengurangan berarti operasinya adalah minus. Dan kakak sangat sarankan dalam operasi pengurangan gunakan tanda kurung. Berarti akan dikurang dengan 3 min 2X plus X pangkat 2.
Mudah kan? Nah, kalau seperti ini jangan langsung begini. Biar gampang kita kelompokkan yang sejenisnya. 2x pangkat 2 dia akan sejenis dengan x pangkat 2. Berarti 2x pangkat 2 dikurang ketemu plus berarti dikurang x pangkat 2. Selanjutnya yang min 3x kita tulis min 3x dikurang dengan min 2x min 2x. Karena kan yang sejenisnya ini 1 sebagai konstanta plus 1 dia sejenis dengan 3 sebagai konstanta juga dikurang 3. Baru deh kita akan mendapatkan hasil 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Jangan terkecoh lagi. Kalau tidak ada angkanya dia bernilai 1. Berarti 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 hasilnya x pangkat 2. Min 3x, min ketemu min plus berarti min 3x ditambah 2x, punya hutang 3 ditambah punya hutang 3 dibayar 2 berarti tersisa min x. 1 dikurang 3 min 2. Inilah hasil akhir dari penyelesaian soal yang ada. Mudah kan? Yes, jadi jangan takut ketika x menyerah. Hasilnya yang mana sih? Yang D. Oke, sobat belajar semua, silakan ditelaah, ditangkap layarnya jika perlu. Oke, silakan. Yes, jadi ingat lagi dong materi-materi kelas 7, jadi terrefresh lagi, F5 lagi ingatan kita dan juga pemikiran kita tentang penyelesaian soal-soal matematika kelas 7. Semoga sobat belajar di rumah makin percaya diri nih, makin menambah semangatnya untuk menyiapkan dirinya di USP nanti, ujian satuan pendidikan. Oke sobat belajar semua, semoga kakak juga di sini makin bersemangat di sesi-sesi pembelajaran yang akan kakak berikan pada sobat belajar semua. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!